Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita semua pasti pengen ya merasa aman secara finansial gitu, punya kebebasan lah nggak terus-terusan mikirin soal uang. Iya banget. Siapa sih yang nggak mau ya? Tapi ya jujur aja deh di tengah industri keuangan yang wah rumit banget ini, nyari nasihat yang benar-benar bisa dipegang tuh kayaknya susah ya. Susah banget. Apalagi kalau nggak tahu celahnya di mana. Malah ini ada data menarik nih dari Gallup. Katanya 92% orang Amerika itu nggak percaya sama lembaga keuangan. Wah, 92% itu tinggi banget ya. Iya, angkanya nih malah lebih rendah loh dari tingkat kepercayaan mereka ke politisi di Kongres sana. Agak ironis sih. Angka 92% itu emang bikin kaget ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, mungkin cukup beralasan juga sih. Apalagi kalau ngelihat apa yang udah terjadi di industri ini bertahun-tahun. Nah, itu dia. Makanya nih, kita sekarang mau fokus ke bab 5 dari bukunya Tony Robbins, Unshakable. Judulnya pas banget, siapa yang benar-benar bisa Anda percaya. Nah, bab ini tuh ngebongkar trik-trik sama praktik industri yang perlu Anda tahu lah biar bisa jaga diri. Tepat sekali. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini yaitu membekali Anda dengan pemahaman yang lebih oke gitu. Biar bisa milah mana nih penasihat keuangan yang beneran mihak Anda, terus paham juga soal potensi konflik kepentingan di baliknya. Dan yang penting juga, biar nggak kejebak ya. Iya, betul. Biar bisa hindarin jebakan-jebakan yang ngerugihin. Kita bakal kupas tuntas nih intisari dari bab 5 buku Unshakable ini. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya ya. Krisis tuh kepercayaan ini. Angka 92% tadi itu bukan cuma perasaan orang aja loh. Oh, bukan sekedar persepsi? Bukan. Buku ini nyebut ada istilah Hall of Shame. Kayak daftar aib gitu deh, dari firma-firma keuangan raksasa. Coba bayangin, antara 2009 sampai 2015 aja, nama-nama gede kayak Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo. Itu kalau di total ya, mereka harus bayar denda sama penyelesaian hukum sampai 179,5 miliar dolar. 179,5 miliar dolar. Gila. Gede banget kan? Ini bukan lagi soal 1-2 orang nakal gitu ya, tapi udah kayak, indikasi kuat ada masalah di sistemnya. Nah, contohnya skandal Wells Fargo itu ya, yang sempat heboh banget. Itu kan karyawannya ketahuan bikin jutaan rekening palsu atas nama nasabah. Iya, tanpa izin nasabah sama sekali. Betul, cuma buat ngejar target internal perusahaan. Ini kan nunjukin banget ya, betapa gedenya tekanan buat cari untung, bahkan di perusahaan yang namanya udah besar. Nah, buku ini ngegarisbawain akar masalahnya. Ada kutipan bagus nih. Katanya sistem yang ada itu seringkali memberikan imbalan besar kepada karyawan yang mengutamakan kepentingan perusahaan mereka, kepentingan mereka sendiri di urutan kedua, dan kepentingan klien mereka di urutan ketiga yang jauh. Gimana tuh? Wah, tajem banget ya kutipannya. Kepentingan klien di urutan ketiga yang jauh. Iya, kutipan itu nusuk banget sih, tapi emang ngegambarin dilema utamanya. Kalau sistem insentifnya lebih ngehargain jualan atau untung perusahaan dibanding hasil terbaik buat klien, ya potensi ruginya buat Anda sebagai investor jadi gede banget. Jadi rekomendasi investasinya mungkin bukan yang terbaik buat kita ya. Bisa jadi. Mungkin lebih didorong sama komisi buat si penasehatnya atau untung buat firmanya. Bukan karena itu yang paling pas buat portofolio Anda. Makanya, penting banget buat paham siapa aja sih pemain di industri ini. Nah, ini dia nih. Seringkali kan kita dibikin bingung ya sama gelar-gelar itu. Ada penasihat keuangan, konsultan investasi, penasihat kekayaan pribadi, manajer investasi. Kedengerannya keren semua ya, profesional gitu. Iya, tapi sebenarnya bedanya apa sih di balik itu semua? Nah, buku ini ngasih penyederhanaan yang oke banget, ngebagi jadi 3 kategori utama. Bisa dijelasin nggak nih 3 kategori ini? Tentu. Jadi, ada 3 kategori utama yang perlu Anda paham banget nih. Pertama itu broker. Kedua, ada penasihat investasi terdaftar atau Registered Investment Advisor, sering disingkat RIA. Ini kadang disebut juga penasihat independen. Oke, broker dan RIA. Satunya lagi? Yang ketiga, nah ini yang agak tricky, namanya penasihat terdaftar ganda atau dually registered. Ngerti bedanya 3 ini aja, udah jadi kunci pertama, biar navigasinya lebih pinter. Oke, kita mulai dari yang paling banyak dulu ya. Katanya kan sekitar 90% dari yang ngaku penasihat di Amerika itu sebenarnya broker. Nah, ini implikasinya apa nih buat kita sebagai klien? Implikasi paling gedenya itu ada di cara mereka dibayar sama standar hukum apa yang mereka ikutin.
Broker itu intinya ya, tenaga penjual produk keuangan. Oh, jadi sales ya sebenarnya. Ya, bisa dibilang gitu. Mereka dapat kompensasi ya dari komisi atau biaya produk yang berhasil mereka jual. Biasanya mereka kerja buat firma gede, kayak bank investasi Wall Street atau perusahaan asuransi. Nah, standar hukum yang ngikat mereka itu namanya standar kesesuaian atau suitability. Standar kesesuaian. Kedengarannya sih nggak jelek-jelek amat ya. Tapi artinya apa tuh kalau dipraktek? Cukup nggak sih cuma cocok aja buat keputusan finansial jangka panjang kita? Nah, di situ masalahnya. Standar kesesuaian ini, kayak yang ditekankan di buku, itu standarnya relatif rendah. Artinya gini, rekomendasi produk yang dikasih itu cuma perlu dianggap cocok aja sama profil resiko dan tujuan umum Anda. Cuma cocok, nggak harus yang paling bagus gitu. Betul. Nggak harus jadi pilihan yang terbaik atau paling efisien dari semua pilihan yang ada. Nah, ini yang buka pintu lebar banget buat konflik kepentingan. Konflik kepentingan, contohnya gimana tuh? Contoh paling gampang ya gini. Misal ada broker. Dia mungkin dapat insentif duit lebih gede kalau nawarin reksadana A yang komisinya 5% buat dia. Dibanding reksadana B yang mungkin kinerjanya lebih bagus atau biayanya lebih murah, tapi komisinya cuma 1%. Wah, jauh juga bedanya ya? Jauh kau? Nah, meskipun reksadana B mungkin lebih bagus buat Anda, si broker ini lebih untung kalau jual reksadana A. Dan dia nggak ngelanggar hukum loh. Selama reksadana A itu dianggap sesuai, meskipun bukan yang terbaik buat Anda. Jadi celahnya di situ ya, cukup sesuai, bukan terbaik. Menariknya lagi, standar ini beda banget loh sama di negara maju lain kayak Inggris atau Australia. Di sana, standar fidusiari udah lebih luas diterapin buat penasihat keuangan. Oh ya, Iya, bahkan di Amerika sendiri, profesi lain yang butuh kepercayaan publik tinggi kayak dokter, pengacara, akuntan publik CPA, itu wajib hukumnya jadi fidusia. Artinya, mereka wajib taruh kepentingan klien di atas kepentingan mereka sendiri. tapi mayoritas penasehat keuangan malah nggak gitu ya. Justru itu, mayoritas nggak terikat standar setinggi itu. Makanya nggak heran kalau tokoh sekelas David Swensen, Chief Investment Officer legendaris dari Dana Abadi Universitas Yale itu, pernah bilang, broker Anda bukanlah teman Anda. Wah, dalam juga ya. Tapi logis sih kalau dipikir-pikir. Oke, jadi kalau 90% itu broker dengan standar kesesuaian. Terus siapa dong yang masuk 10% sisanya? Ini berarti kategori kedua ya, penasihat investasi terdaftar atau RIA. Apa nih yang bikin mereka beda banget? Beda utamanya itu di standar hukum yang mereka pegang. RIA itu terikat sama kewajiban fiduciary atau fiduciary duty. Fiduciary duty. Oke. Ini tuh standar emasnya di nasihat keuangan. Secara hukum, mereka wajib bertindak demi kepentingan terbaik klien, selalu, di setiap aspek hubungan profesional mereka. Wajib ya hukumnya, klien. Wah, ini kedengarannya jauh lebih enak ya buat kita. Buku ini ngasih contoh menarik soal saham Apple. Bisa dijelasin nggak? Oh iya, contoh itu bagus banget buat nunjukin seberapa seriusnya standar fidusia. Jadi gini, kalau ada Arya ngerekomendasiin Anda beli saham Apple, terus ternyata dia sendiri berhasil beli saham yang sama buat dirinya dengan harga lebih murah. Terus gimana? Nah, si Arya ini secara hukum wajib ngasih saham yang dia beli lebih murah itu ke Anda, kliennya. Wah serius, sahamnya dikasih ke klien? Iya. Ini nunjukin kalau prioritasnya itu absolut, kepentingan klien di atas kepentingan pribadi si penasihat. Oke, paham. Jadi RIA ini yang ideal ya, tapi Tapi, sayangnya, ya, pembagian antara broker sama RIA murni itu nggak sesederhana itu. Disinilah masuk kategori ketiga, yang tadi disebut penasehat terdaftar ganda atau dually registered. Nah, ini area yang sering banget bikin investor bingung. terdaftar ganda. Maksudnya mereka bisa ada di dua kubu sekaligus gitu? Tepat sekali. Fakta yang ngagetin itu, mayoritas RIA buku ini nyebut angka sekitar 26.000 dari total 31.000 RIA di AS itu ternyata juga terdaftar sebagai broker. Loh, jadi gimana dong? Artinya, jumlah penasehat yang benar-benar fidusia murni yang cuma terikat standar kepentingan terbaik klien dan nggak punya lisensi broker, itu kecil banget. Diperkirakan cuma sekitar 5.000 dari total 310.000 penasehat di AS. Tunggu, cuma 5.000 dari 310.000. Itu kan berarti cuma sekitar 1,6% ya? Iya.
sekitar 1,6% aja. Astaga, berarti kasarnya 98 dari 100 orang yang mungkin kita temuin sebagai penasihat keuangan, itu secara teknis bukan fidusia murni yang selalu wajib ngutamain kita. Ini, wah bener-bener ngubah cara pandang sih. Kok bisa mereka main di dua peran gitu? Mereka bisa ngelakuin praktek yang namanya ganti topi atau switching hats. Ganti topi. Iya, jadi di satu waktu pas lagi kasih nasihat perencanaan misalnya, mereka mungkin bertindak sebagai fidusia, pakai topi Aria, wajib utamain kepentingan Anda. Tapi di waktu lain, pas lagi rekomendasiin produk investasi tertentu, mereka bisa aja ganti topi jadi broker. Terus kalau jadi broker, standarnya balik lagi ke kesesuaian tadi ya? Betul. Mereka bisa dapat komisi dari jualan produk itu dan cuma terikat standar kesesuaian yang lebih rendah tadi. Makanya buku ini nyindir. Kadang-kadang wajib melayani kepentingan terbaik Anda, dan kadang-kadang tidak. Betapa anehnya itu. Aneh banget sih emang. Tapi kenapa mereka milih jalur dua topi ini? Apa karena biar dapat untung double aja? Alasannya seringnya lebih kompleks sih, biasanya terkait model bisnis. Buat jalanin praktik sebagai fidusia murni yang cuma ngandalin fee only, itu bisa jadi tantangan finansial, apalagi buat penasihat independen atau firma kecil. Jadi punya lisensi broker itu buat nambah penghasilan gitu ya? Kurang lebih begitu. Itu memungkinkan mereka dapat sumber pendapatan tambahan dari komisi produk. Tapi ya itu, buat Anda sebagai klien, ini jadi potensi konflik kepentingan yang gede dan bikin gak jelas nasihat yang Anda terima itu lagi pakai standar yang mana. Oke, ini jelasin banget kenapa fokus utama kita harusnya nyari fidusia murni yang cuma 1,6% itu ya. Tapi apa pencarian selesai kalau kita udah nemu fidusia murni? Apa status fidusia itu otomatis jaminan kualitas nasihatnya bagus banget? Status fidusia itu pondasi penting banget, tapi emang belum tentu jaminan kehebatan secara keseluruhan ya. Masih ada potensi konflik atau praktek yang kurang ideal, bahkan di antara penasehat independen atau fidusia murni sekalipun. Contohnya? Salah satu yang disorot di buku itu penggunaan reksadana milik sendiri atau proprietary funds. Reksadana milik sendiri, gimana tuh cara kerjanya? Apa masalahnya? Ini kejadian kalau sebuah firma penasihat bikin dan masarin produk reksadana mereka sendiri, khusus buat klien mereka aja. Alasannya sih mungkin kedengeran bagus ya, kayak biar efisien atau biayanya tetap di dalam keluarga gitu. Tapi itu bisa jadi konflik kepentingan ya? Bisa banget. Firmanya kan jadi dapat untung double tuh. Dari biaya jasa nasihatnya plus dari biaya manajemen reksadana internal mereka. Akibatnya, mereka jadi lebih terdorong buat ngarahin Anda ke produk internal ini. Padahal mungkin ada produk lain Gin Marsani yang lebih bagus. Mungkin aja, bisa jadi ada reksadana lain yang kinerjanya lebih oke atau biayanya jauh lebih murah. Anda bisa jadi malah bayar lebih mahal buat hasil yang biasa aja, cuma karena itu produk buatan sendiri firma penasihat Anda. Waduh, jadi nemuin fidusia murni itu langkah pertama yang penting, tapi kita juga perlu gali lebih dalam lagi ya, buat mastiin mereka beneran kompeten dan pas sama kebutuhan kita. Apa aja sih ciri-ciri penasehat yang beneran hebat, lebih dari sekedar status fidusia? Ya, jadi fidusia itu kayak syarat minimal lah, bukan puncak prestasinya. Ada studi terkenal dari Vanguard, namanya Advisors Alpha. Nah, studi ini nyoba ngitung nilai tambah yang bisa dikasih sama penasehat yang hebat. Oh ya, apa hasilnya? Mereka nemuin kalau cuma dari aspek pembinaan perilaku aja, maksudnya bantu klien biar tetap tenang dan disiplin pas pasar lagi gonjang-ganjing, itu aja udah bisa nambah nilai sekitar 1,5% per tahun ke return klien. Wow, 1,5% cuma dari ngebantu kita nggak panik? Ya. Dan kalau di total semua layanannya, termasuk rebalancing, perencanaan pajak, dan lain-lain, Vanguard ngira-ngira potensi nilai tambah dari penasihat hebat itu bisa sampai 3,75% per tahun. Wah, 3,75% per tahun itu gede banget loh kalau jangka panjang. Terus apa aja nih elemen kunci yang ngebedain penasihat hebat ini? Pertama, ya jelas kompetensi dasarnya harus kebukti. Cek kredensial profesional mereka, gelar kayak CFA, Chartered Financial Analyst. Yang ahli analisis investasi itu ya? Betul. Terus CFP, Certified Financial Planner, ini buat yang jago bikin rencana keuangan komprehensif. Ada juga CPA, Certified Public Accountant, yang ahli pajak, atau CFC, Chartered Financial Consultant, ini juga luas soal perencanaan keuangan. Gelar-gelar ini nunjukin tingkat pengetahuan, pengalaman, sama komitmen ke etika tertentu. Oke, kredensial penting. Terus apa lagi? Kedua, mereka itu ngasih pendekatan holistik. Penasehat hebat gak cuma mikirin soal milih saham atau obligasi aja.
Tapi lihat gambaran besarnya ya. Ya, mereka bantu Anda lihat gambaran besar keuangan Anda secara nyambung. Gimana strategi investasi, nyambung sama rencana pajak, kebutuhan asuransi, tujuan pensiun, sampai rencana warisan. Kayak yang disebut di buku tadi, optimalisasi pajak aja bisa bikin beda 30% sampai 50% dari apa yang Anda simpan, dari hasil investasi. Bener juga ya, pajak itu sering dilupain, padahal efeknya besar. Poin ketiga. Calon penasihat Anda ini percaya nggak sih kalau mereka bisa terus-terusan ngalahin pasar lewat milih saham aktif atau nebak waktu pasar, market timing? Atau fokus ke strategi jangka panjang. Nah, itu dia. Atau mereka lebih fokus ke strategi jangka panjang yang basisnya diversifikasi luas, alokasi aset yang pas, sama pakai instrumen murah kayak reksadana indeks. Buku ini ngasih saran tegas banget. Lari sejauh mungkin dari penasehat manapun yang ngaku bisa ngalahin pasar secara teratur. Probabilitasnya kecil banget sih dalam jangka panjang. Oke, jadi hindari yang ngaku bisa ngalahin pasar terus-terusan. Ada lagi? Dan poin terakhir ini agak lucu tapi logis banget. Si penasehat ini ngejalanin nggak sih nasihatnya buat dirinya sendiri? Maksudnya? Buku ini ngutip survei yang hasilnya ngagetin. Katanya 46% penasihat keuangan itu nggak punya rencana pensiun formal buat diri mereka sendiri. Serius? 46%? Iya, kan aneh ya? Kayak nyawa pelatih pribadi, tapi orangnya jelas-jelas nggak bugar. Atau konsul ke ahli gizi, tapi dianya terang-terangan makan nggak sehat. Anda pasti maunya kerja sama orang yang walk the talk dong, yang percaya dan ngejalanin prinsip yang diajarin. Iya banget lah, harus konsisten. Persis. Nyani penasehat yang menuhin semua kriteria ini fidusia murni, kompeten, holistik, filosofinya cocok, dan ngejalanin apa yang diajarin emang butuh usaha ekstra. Tapi hasilnya sepadan banget. Mereka bukan cuma penjual produk atau pengelola dana, tapi benar-benar mitra strategis buat Anda capai tujuan finansial. Nah, setelah paham semua ini, langkah konkret apa nih yang bisa kita, para pendengar, lakuin sekarang atau nanti pas ketemu penasehat keuangan? Buku ini kayaknya ngasih contekan pertanyaan kunci ya. Betul banget. Ada 6 pertanyaan penting yang disaranin buat Anda tanyain ke calon penasehat atau ke penasehat Anda yang sekarang juga boleh. Apakah Anda seorang penasehat investasi terdaftar, RIA? Ini buat mastiin status fidusia ya. Betul. Kedua, apakah Anda juga terdaftar sebagai broker atau firma Anda punya afiliasi broker-dealer? Nah, ini buat ngecek potensi dua topi tadi. Tepat. Ketiga, bagaimana Anda dan firma Anda mendapatkan kompensasi? Minta detailnya nih, apa murni fee only atau ada komisi fee-based? Keempat, Keempat, apa filosofi investasi Anda? Apa mereka coba aktif ngalahin pasar atau fokus ke alokasi aset strategis dan investasi pasif indeks? kelima, Kelima, layanan perencanaan keuangan apa aja yang Anda tawarkan selain manajemen investasi? Apa termasuk pajak, asuransi, warisan, rencana pensiun yang komprehensif? oke. Terakhir yang keenam. Keenam, apa saja kredensial profesional yang Anda miliki? Ini buat verifikasi kualifikasi kayak CFA, CFP, CPH, CFC tadi. 6 pertanyaan ini kayak filter yang ampuh banget ya, buat nyaring dan bantu kita nemu penasehat yang prioritasnya beneran sejalan sama kita. Iya, sangat membantu. Nilai penasehat hebat itu pada akhirnya bukan cuma soal ngejar return paling tinggi kan ya, tapi juga ngasih ketenangan pikiran, ngebimbing pas pasar lagi goyang, jagain kita biar tetap di jalur rencana jangka panjang. Dan bantu nerjemahin tujuan hidup jadi strategi finansial yang nyata. Betul. Ini kedua, gratis lewat website mereka. Alamatnya www.getasecondopinion.com. Oh, ada disebutin gitu ya? Iya, disebutin di teksnya sebagai salah satu pilihan buat pembaca yang pengen dapat perspektif tambahan. Tapi ya ini sekedar info dari buku aja ya, bukan berarti kita endorse langsung. Siap. Sangat jelas. Jadi mari kita rangkum sedikit ya poin-poin penting dari pembahasan bab 5 ini. Intinya, penting banget buat ngerti beda mendasar antara jenis penasihat. Ada broker yang standarnya cuma sesuai, ada area yang punya kewajiban fidusia buat mentingin klien. Dan ada area abu-abu si penasihat terdaftar ganda yang bisa ganti topi. Nah, itu dia. Kita perlu waspada banget sama potensi konflik kepentingan dan berani nanyain pertanyaan-pertanyaan kunci tadi buat nemuin penasehat yang beneran mihak kita. Apalagi ngingat persentase fidusia murni itu kecil banget ya, cuma sekitar 1,6%. Pengetahuan ini jadi senjata Anda loh. Dengan paham ini, Anda jadi lebih kuat.
buat ngehindarin jebakan-jebakan umum di industri keuangan. Anda bisa melangkah lebih pede buat bangun fondasi finansial yang kokoh. Ini bagian penting dari jadi unshakable itu ya. Betul, jadi nggak gampang goyah sama omongan orang, trik atau rumitnya pasar dan industrinya. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Setelah kita bareng-bareng bongkar bedanya penasehat dan potensi konfliknya, coba deh pikirin sejenak soal penasehat keuangan Anda sekarang. Atau kalau Anda lagi mikir mau cari penasehat nanti. Pertanyaan krusial apa sih yang sekarang paling muncul di benak Anda setelah paham semua ini? Atau mungkin seberapa besar pemahaman baru ini ngubah cara Anda mandang dan nilai kepercayaan. Bukan cuma ke orangnya aja, tapi juga ke sistem di belakangnya. Pertanyaan reflektif ini semoga bisa jadi bekal berharga ya buat perjalanan finansial Anda ke depan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.